Mendengar kabar memilukan yang menimpa keluarga mereka, suami dari Siti Tarwiyah, TKI asal Ngawi, Jawa Tengah, dan adik Susmiati binti Matrabu, TKI asal Pati, Jawa Tengah, mendatangi Migrancare di Jakarta. Siti Tarwiyah dan Susmiati tewas dianiaya anak majikannya di Arab Saudi. Keluarga mereka menanti kepastian pemulangan jenazahnya ke tanah air. Segera dibawa pulang ke Indonesia, jenazahnya dimakamkan di tanah air gitu aja. Dan hak-haknya itu segera dipenuhi itu aja. Ya seperti kewajiban hak sebagai pembantu di Saudi itu kan ada perjanjian dari hak-hak yang itu kan kurang paham, tapi kan ada haknya bagi keluarga korban kan ada. Gitu. Adik saya itu kerja ke Saudi itu bukan untuk dianiaya, untuk kerja. Dan gaji ingin dibayar full dan saya ingin menuntut supaya tuntutan itu seadil-adilnya gitu ya. Majikan yang menganiaya adik saya itu supaya dihukum dengan seadil-adilnya dengan hukuman yang ada di Arab Saudi itu. Migrancare, lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pembelaan hak-hak buruh migran, akan membawa kasus kekerasan buruh migran di Arab Saudi ke Dewan HAM PBB. Migrancare juga akan membawa kasus ini dalam sidang sesi ke-71 Komisi Diskriminasi Rasial di Jenewa. Investigasi dipandang amat perlu guna mengusut tuntas meluasnya kasus kekerasan TKI di Arab Saudi. Menurut Migrancare, pemerintah Indonesia harus berani menuntut pemerintah Arab Saudi sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi terhadap buruh migran Indonesia. Kami berencana akan ketemu dengan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan juga Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Departemen Luar Negeri untuk menagih janji pertanggungjawaban negara, karena saya kira mereka harus bertanggung jawab untuk penyelesaian kasus 4 TKI ini. Data yang dilansir Migrancare, sebanyak 36 TKI yang tewas di Malaysia, sementara di Arab Saudi ada 18 TKI tewas sepanjang 2007. Sebanyak 72 TKI berjenis kelamin perempuan dan 26 laki-laki. Penyebab kematian terbanyak akibat kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan majikannya. Selebihnya tewas lantaran kecelakaan kerja. Faktor majikan yang kejam menjadi alasan para TKI memilih kabur dari pekerjaannya, seperti yang dialami Ceryati. Nyawa taruhan bagi Ceryati yang nekat melompat dari lantai 15 apartemen Tamarin Sentul tempo hari. Saat itu Ceryati tengah memberikan keterangan dan siap dikonfrontir dengan keterangan majikannya Yvonne Siu di Mahkamah Malaysia. Hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp10.000 Malaysia dikenakan kepada majikan Ceryati yang melanggar 302 Penal Code pasal penyiksaan tanpa senjata. Pada kasus lainnya, kekerasan yang dialami TKI Nirmala Bonat belum mengalami titik terang. Kasusnya masih mengisi agenda sidang di Malaysia. Majikan Nirmala Bonat, Yim Pek Ha, bebas dengan jaminan. Sementara Nirmala Bonat ditampung di KBRI Malaysia untuk kepentingan persidangan. Penampungan TKI di Kuala Lumpur, Malaysia menjadi tempat bernaung sejumlah TKI yang menjadi korban penyiksaan oleh majikan dan korban trafficking. 1001 cerita pilu terdengar dari bilik ruang penampungan di sini. Misalnya Ratapan Dede, TKI yang menjadi korban penyiksaan majikannya. Dede terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi bedah akibat penganiayaan majikannya. Karena majikan saya yang pukul saya, tendang perut saya, terus masuk air dalam mulut, terus dia pukul saya gitu, pijak-pijak perut saya. Kendati banyak kasus yang menyeret TKI ke pengadilan ataupun ke penjara, namun hanya sedikit saja yang menyentuh para majikan nakal yang kejam, sehingga tudingan miring dialamatkan kepada pemerintah Malaysia yang cenderung diskriminatif dan menjalankan praktek nakal dalam mempekerjakan para TKI. It's my dream to see that the majikan Malaysia satu hari akan dihukum, satu hari pasti akan dihukum. Doalah, insyaAllah. Hukumannya ada, yang paling tinggi sampai 600,000,
kita juga pernah mengenakan hukuman yang compound yang paling tinggi dalam sejarah imigrasi di Malaysia, di mana satu company yang besar menggaji 1,900 pekerja tanpa pas kerja yang sah. Mereka dikenakan bayaran 5.8 juta ringgit bayar. Tapi hukuman yang saya nantikan sangat ialah hukuman cabut, hukuman sebat. Untuk majikan ya, untuk majikan, untuk pelindung, untuk calo, untuk orang tengah ini memang kita harap akan berlaku. Dari 1,2 juta TKI yang mencari penghidupan di Malaysia, 500.000 diantaranya masuk ke Malaysia dengan cara ilegal. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatur pengiriman dan penempatan serta perlindungan TKI di luar negeri. Bukan hanya karena TKI adalah pahlawan devisa, tapi juga karena TKI warga negara Indonesia yang patut diayomi dan diperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Saya Rahma Sarita, tim Metro Realitas. Sampai jumpa.